Anak-anak, Bu Guru akan membahas soal hari ini dari nomor yang pertama. Lani anak yang sangat rajin, ia tidak pernah terlambat. Ternyata sifatnya tersebut menurun dari ayahnya. Ayahnya juga dikenal sebagai pribadi yang rajin. Peribahasa yang sesuai dengan cerita ilustrasi di atas adalah kita bahas satu persatu. Yang A, air beriak tanda tak dalam. Kemarin sudah dibahas ya. Itu artinya adalah air beriak itu orang yang banyak bicara, biasanya ilmunya kurang. Terus yang B, air tenang menghanyutkan. Tenang, orang yang pendiam biasanya ilmunya banyak. Terus C, air tenang jangan disangka tidak ada buayanya. Itu sama dengan yang B, kurang lebih cerita artinya. Terus yang D, air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. Seseorang sifatnya atau perangainya itu tidak jauh dari orang tuanya. Berarti nomor 1 jawabannya yang apa? Lani sifatnya tidak jauh dari ayahnya. Berarti yang D, air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. Peribahasa yang sama dengan yang D itu ada misalkan buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Terus anak ayam tidak jauh dari induknya, begitu. Terus kita lanjut nomor 2. Rifat dan Rifai adalah anak kembar. Wajah mereka sangat mirip. Orang yang baru mengenal mereka akan selalu kesulitan membedakan mereka. Peribahasa yang sesuai dengan cerita ilustrasi di atas adalah, kita bahas dulu peribahasanya. Yang A, bagai pinang dibelah dua, itu dua orang yang sangat mirip. Terus yang itu pinang dibelah dua itu mirip bisa wajahnya, bisa juga sifatnya. Tapi biasanya kalau soal itu tentang wajah. Terus yang B, bagai mentimun dengan durian. Mentimun itu lembut, durian itu keras. Jadi bisa diartikan seseorang yang lemah melawan dengan seseorang yang kuat. Bisa tentang kekuatan tenaga atau bisa juga tentang jabatan, bisa. Seseorang yang lemah melawan yang kuat. Terus yang C, bagai langit dan bumi. Langit di bawah, bumi di atas. Itu berarti perbedaan yang sangat jauh. Dua orang yang memiliki perbedaan yang jauh. Terus yang D, bagai air dengan minyak. Apa kalian pernah lihat air dan minyak? Minyak kalau dikasih air bagaimana? Apakah campur? Tidak, dia akan tetap sendiri-sendiri. Jadi air dan minyak itu diibaratkan dua orang yang tidak dapat bersatu. Jadi misal bertengkar terus. Nah, peribahasa yang sama dengan yang D itu misalkan bagaikan kucing dengan tikus, kucing dengan anjing, boleh lah kayak Tom and Jerry. Jadi nomor 2, jawaban yang tepat adalah yang A, bagai pinang dibelah dua, wajahnya sangat mirip. Terus yang nomor 3, Gani bermain bola sendiri di kelas. Ia pun tak sengaja memecahkan jam dinding di kelas saat semua siswa sudah masuk. Bu guru pun menanyai siapa yang memecahkan jam dinding. Namun tidak ada yang mengaku termasuk Gani. Wah, itu perbuatan yang tidak baik. Perbuatan tidak bertanggung jawab. Guru yakin anak-anak kelas 6B semuanya bertanggung jawab dan jujur. Mau mengakui apapun yang dilakukannya. Misalkan melakukan kesalahan ya pasti akan mengakui dan bertanggung jawab. Peribahasa yang sesuai dengan cerita ilustrasi di atas adalah A, buruk muka cermin dibelah. Artinya itu mukanya yang buruk, pas ngaca malah yang dibelah cerminnya. Berarti bagaimana itu? Keburukan sendiri, kejelekan sendiri, tapi malah menyalahkan orang lain. Nah, sendiri yang jelek menyalahkan cerminnya, begitu. Yang B, lempar batu sembunyi tangan. Batunya dilempar, tangannya disembunyikan. Berarti
melakukan sesuatu tapi tidak mau mengakuinya, disembunyikan tangannya itu. Terus satu kerbau berkubang semua kena lumpurnya. Berkubang tahu ya? Apa bahasa sini tuh? Berendam. Nah, kerbau kalau berendam di lumpur kan keciprat-ciprat. Nah, kena lumpurnya semuanya yang ada di sekitarnya. Berarti satu orang yang melakukan kesalahan tapi yang kena imbasnya, yang kena dampaknya itu semua yang ada di sekelilingnya. Karena nila setetek rusak susu sebelah, enggak, udah dijelaskan kemarin ya, itu hampir mirip dengan yang C. Jadi satu kesalahan merusak seluruh kebaikan atau beberapa kebaikan. Jadi yang nomor 3 jawabannya adalah yang mana? Gani melakukan kesalahan tapi tidak mau mengakui. Berarti yang lempar batu sembunyi tangan, yang B. Terus kita lanjut nomor 4. Hendra tidak membawa pensil untuk menggambar tugas. Anto pun meminjamkan satu pensilnya kepada Hendra. Namun setelah selesai, pensil itu justru dibuat mainan dan dipatahkan oleh Hendra. Ia pun mengatakan kepada Anto bahwa pensilnya itu jelek. Wah, Hendra, bagaimana sifat Hendra? Bagaimana sifat Anto? Anto bagus ya, dia meminjamkan pensil kepada temannya yang tidak membawa. Kalau Hendra sudah dipinjemin, terus buat mainan dipatahkan, bukannya minta maaf mengganti pensilnya Anto, malah ngomong pensilnya Anto itu jelek. Peribahasa yang tepat kira-kira yang mana? Kalau yang A, habis manis sepah dibuang. Sudah manis, habis manisnya udah tinggal sepah tahu ya, ampas, nah dibuang. Itu kira-kira gimana artinya? Saat manis itu dimanfaatkan, tapi setelah tidak ada manfaatnya dibuang. Itu juga tidak baik ya. Seseorang yang masih ada manfaatnya itu kita pakai, kita manfaatkan. Misalkan kita punya teman, dia masih bermanfaat untuk kita mau berteman, tapi setelah dia tidak bermanfaat untuk kita tinggalkan, kita buang, kita tidak mau berteman lagi. Itu juga tidak baik. Terus, mencari jarum dalam tumpukan jerami. Jerami tahu ya? Jerami itu ini batang padi. Nah, ada tumpukan batang padi, tumpukan jerami, umpuk-umpuk. Terus kita mau cari jarum di tumpukan itu, kira-kira susah apa tidak? Carinya gampang apa tidak? Nah, itu dia. Berarti mencari jarum dalam tumpukan jerami artinya kita melakukan sesuatu pekerjaan yang susah untuk kita raih atau mungkin mustahil untuk kita raih, kita dapatkan. Bisa serigala berburu domba. Serigala itu ganas, tapi bulunya domba, padahal domba itu lembut, bulunya halus. Nah, berarti seseorang yang dari luar itu kelihatannya baik, tapi padahal di dalamnya jelek. Bisa jadi diibaratkan misalkan kita punya teman, di depan kita baik, wah kamu anak yang baik, kamu anak pintar, tapi di belakang kita dia ngomongin, jelek-jelekin kita. Nah, itu misalkan serigala berbulu domba. Atau di depan kita dia baik, tapi ternyata di belakang kita dia menusuk kita. Ini bisa juga peribahasa yang sesuai, misalkan bagaikan ular berkepala dua, misalkan bagaikan bermuka dua, nggak usah pakai ular lah ya. Terus yang D, air susu dibalas dengan air tuba. Kemarin udah ya, artinya adalah kebaikan dibalas dengan keburukan. Nah, nomor 4 yang sesuai yang mana? Si Hendra sudah dipinjami pensil, dipatahkan, malah menjelekkan pensilnya Anto. Kira-kira peribahasa yang tepat yang D, air susu dibalas dengan air tuba. Terus yang terakhir nomor 5, Pangeran Diponegoro dikenang sebagai pahlawan yang gagah berani bergerilya melawan penjajah Belanda. Sementara itu, Ki Hajar Dewantoro juga dikenang sebagai pahlawan di bidang pendidikan. Peribahasa yang sesuai dengan cerita ilustrasi di atas adalah
Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Itu artinya adalah biarlah kita tetap semangat, kita akan tetap meraih apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, walaupun orang lain komentar tentang kita buruk, walaupun orang lain nyinyirin kita gitu misalkan. Terus yang B, bagai anak ayam kehilangan induknya, itu seseorang atau kelompok yang kehilangan pemimpinnya, terus mereka jadi bingung apa yang harus dilakukan, apa yang harus mereka lakukan gitu. Sepandai-pandai tumpat melompat, sesekali pasti jatuh juga. Artinya sepintar-pintarnya seseorang pasti suatu saat melakukan kesalahan juga. Jadi meskipun kita pandai, meskipun kita pintar, lihai melakukan sesuatu, tapi setidaknya kita jangan sombong, karena pasti suatu saat kita melakukan kesalahan. Meskipun itu profesor sekalipun yang biasa membuat sesuatu, tapi dalam eksperimennya dia pasti pernah melakukan kegagalan begitu. Terus yang D, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Ada gajah mati yang ditinggalkan gadingnya, gitu loh. Harimau mati meninggalkan belangnya, kulitnya itu. Nah, ini ada kepanjangannya. Manusia mati meninggalkan nama. Jadi seseorang itu kalau sudah meninggal itu pasti gampang dilupakan. Tapi yang masih diingat itu adalah perangainya, sifat kebaikan-kebaikannya atau perilakunya selama hidup. Misalkan si A sudah meninggal, ya udah orangnya pasti dilupakan. Tapi suatu saat dia akan terngiang perilakunya pas dia masih hidup. Misalkan si A itu baik, pasti akan dikenang sebagai orang yang baik, begitu kan? Begitu kebalikannya, kalau misalkan dia itu seorang pencuri, misalkan pencuri meninggal saat sedang mencuri gitu, pasti akan terkenang juga sebagai pencuri. Jadi seseorang akan, walaupun sudah mati, pasti akan masih dikenang sesuai dengan perilaku dia semasa hidup. Jadi yang nomor 5 jawabannya yang mana? A, B, C, D. Yang D, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Cukup sekian pembahasan dari Bu Guru. Kalau misalkan peribahasa, memang kita harus memiliki banyak kosakata peribahasa. Jadi harus mengerti banyak peribahasa. Kalian bisa cari tahu peribahasa kalian misal googling peribahasa, macam-macam peribahasa. Nah, di situ pasti banyak ratusan peribahasa, kalian bisa tahu arti-artinya. Nanti jadi kalau misalkan ada soal kayak gini, kalian bisa kira-kira mana. Atau kalau misalkan lupa peribahasa ini artinya apa, kalian bisa memikirkan aja. Misalkan kayak misalkan ini, bagai anak ayam kehilangan induknya. Ada ayam kehilangan induknya. Ada seseorang, induk itu kan pemimpinnya, kehilangan pemimpinnya. Terus kira-kira gimana gitu. Bisa dinalar. Jadi peribahasa itu sebenarnya sesuatu yang bisa dinalar atau berada di sekitar kita gitu. Cukup sekian pembahasan dari Bu Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalian anak-anak hebat. Semoga dapat dipahami. Nanti sering berlatih, semoga dapat semakin paham, karena sudah biasa mengerjakan jadi semakin bisa. Terima kasih anak-anak, tetap semangat ya.